Banyak kisah-kisah di masa lampau sebelum peradaban ini muncul. Di saat itu, peradaban manusia pun semakin canggih. Namun, hukum dan keadilan dipermainkan oleh manusia saat itu. Maka alam semesta atas kehendak Allah memberikan respon kepada manusia-manusia di zaman itu, sehingga terjadilah bencana kemanusiaan yang sangat hebat yang tidak bisa terbendung. Bila manusia tidak mampu menegakkan hukum, menegakkan keadilan, senantiasa mempermainkan hukum, tidak jujur, saling menjatuhkan, saling sikut, ambisi, berebut kekuasaan, maka semesta akan mengambil alih. Alam semesta sendirilah yang akan menyelesaikan itu. Semesta akan melakukan dengan caranya sendiri. Adanya fenomena kejadian bencana alam dan peperangan yang terjadi akhir-akhir ini, itu semua ada hubungannya dengan kemunculan Satyo Piningit. Dan ini sebagai pertanda yang sangat nyata bahwa Satyo Piningit itu atau Imam Mahdi, dia akan muncul tidak lama lagi. Karena dunia ini butuh seorang pemimpin yang berhati mulia, berhati suci. Tentu itu muncul dari seorang manusia yang memiliki akal budi yang luhur. Orang yang akan memimpin umat di akhir zaman ini adalah titisan atau reinkarnasi dari orang-orang terdahulu. Adalah tajalli dari Nur Muhammad. Bukan sembarang orang. Orang yang akan memimpin, yang akan menegakkan keadilan, tidak bisa sembarangan. Dia harus memiliki kemampuan yang super. Artinya, orang yang akan memimpin di akhir zaman ini, dia harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia harus membawa tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia harus membawa bukti-bukti kekuasaan Tuhan sebagai penguasa langit dan bumi. Jadi, Satyo Piningit ini, beliau memiliki kemampuan melebihi kemampuan nuklir sebenarnya. Artinya apa? Bila manusia bisa menciptakan nuklir dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki, apalagi Allah Tuhan semesta alam, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Kemampuan yang dimiliki Satyo Piningit melebihi kemampuan nuklir yang dimiliki oleh manusia di zaman modern ini. Di zaman yang sangat canggih saat ini. Satyo Piningit memiliki kemampuan di atas itu. Ini bukan kemampuan Satyo Piningit sendiri.
yang ia miliki, tapi ini adalah amanah atau beliau sebagai yang mewakili Sang Pencipta langit dan bumi dengan berbagai kemampuan yang sangat luar biasa. Siapa yang mampu mengadakan api? Manusia siapa yang bisa mengadakan angin? Yang bisa mengadakan air? Yang mengadakan tanah? Tidak ada manusia satupun yang mampu mengadakan ini atau yang menciptakan 4 elemen ini. Hanya alam semesta atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. 4 unsur yang dimiliki oleh semesta sebagai sumber kekuatan energi yang saat ini di akhir zaman ini dikelola oleh manusia, sehingga muncullah peradaban yang seakan-akan peradaban ini disebut dengan peradaban canggih. Padahal kecanggihan peradaban ini bila tidak disertai dengan penegakan hukum, keadilan, maka bisa jadi peradaban yang modern ini, yang sangat canggih saat ini, bisa akan musnah seketika. Banyak kisah-kisah di masa lampau sebelum peradaban ini muncul. Di saat itu, peradaban manusia pun semakin canggih. Namun, hukum dan keadilan dipermainkan oleh manusia saat itu. Maka alam semesta atas kehendak Allah memberikan respon kepada manusia-manusia di zaman itu, sehingga terjadilah bencana kemanusiaan yang sangat hebat yang tidak bisa terbendung. Dan kejadian seperti ini Allah, Tuhan semesta alam, menunjukkan kemahabesaraannya, menunjukkan kemahakuasaannya kepada manusia-manusia sebagai ciptaannya. Maka itu konsep ketuhanan sampai hari ini selalu dipakai dalam kehidupan umat manusia untuk bisa memberikan rasa kedamaian, keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah terjalli daripada dirinya. Karena bila tidak ada manusia atau hambanya, maka siapa lagi yang mengenal akan dirinya? Dia menciptakan manusia agar dirinya dikenal, agar dirinya selalu diingat, disanjung, dipuji, dan seterusnya.